Ya, saya Rudi Salim, CEO dari Prestige Motorcars. Saya adalah orang pertama yang membawa mobil listrik di Indonesia, termasuk Tesla. Kedepannya, tinggal tunggu waktu, mobil akan berubah menjadi mobil listrik. Di Prestige ini, memang tujuan kedepannya akan menjadi pusat mobil listrik di Indonesia. Dan kenapa memilih mobil listrik? Karena mobil listrik itu jauh lebih efisien. Untuk sekali pengisian, Tesla itu bisa mencapai jarak 400 sampai 505 km tergantung tipe. Salah satu konsumen Tesla pertama itu artis sebenarnya. Nah, kenapa saya berpikir untuk memulai untuk masukin Tesla atau mobil listrik ke Indonesia? Karena saya percaya ke depannya combustion engine itu sudah tidak akan dipakai. Tinggal tunggu waktu, mobil akan berubah menjadi mobil listrik. Hal ini terbukti dari digital disruptif yang sekarang terjadi. Digital disruptif itu terjadi karena adanya suatu hal yang lebih efektif, lebih efisien, lebih baik, lebih murah, dan lebih cepat, membuat suatu perubahan di dunia digital. Misalnya kita lihat zaman dulu mungkin orang sekolah masih bertatap muka secara normal. Karena terjadi digital disruptif, kita sekarang sekolah menggunakan Zoom. Pelajaran seminar sekarang webinar, itu terjadi begitu cepat. Saya yakin akan ada disruptif juga di dunia combustion engine. Jadi peluang itu sudah saya lihat sejak tahun 2014 dan ini adalah Tesla pertama. Kalau sekarang Teslanya udah banyak. Nanti bisa saya kasih lihat di bengkel, ada beberapa yang lagi dibenerin. Dan sekali pengisian untuk tipe tertingginya yaitu 100 kW, jika 1 kW menggunakan listrik dari PLN sekitar 1.300, maka cuma perlu 130.000 untuk 505 km. Dibandingkan mobil combustion engine, ini sekitar 1/4. Jadi jauh lebih murah. Secara ekonomi jauh lebih murah. Yang kedua, perawatannya jauh lebih murah juga. Perawatan untuk mobil listrik itu kita tidak ada penggantian oli, busi, dan sebagainya. Jadi benar-benar cuman software dan beberapa perangkat keras hardware seperti 4 buah ban, rem, dan wiper. Jadinya sangat murah, sangat mudah, dan sangat nyaman digunakan. Nah, kita akan kasih lihat banyak sekali jenis Tesla, tapi di Prestige ini memang tujuan kedepannya akan menjadi pusat mobil listrik di Indonesia. Terbukti dari salah satu produk kita ada Porsche Taycan juga. Ini adalah Porsche listrik pertama. Dan sejak bulan Desember 2020, Prestige sudah mengakuisisi sebagian saham dari Maxindo Renault Indonesia sebagai distributor dan importir resmi dari Renault di Indonesia. Maka kita juga ada mobil listrik Renault Twizy. Nah, ini juga akan diperkenalkan di Indonesia, cuman limited kalau ini. Nanti kita akan ada berbagai produk-produk listrik Renault lainnya seperti Zoe, atau mungkin ada beberapa yang sudah diekspektasi oleh pecinta otomotif di Indonesia. Nah, sekarang saya akan kasih lihat bengkel kita dan produk-produk Tesla yang ada di Prestige. Kita lihat. Ya, jadi ini adalah bengkel Prestige, memang spesialis untuk mobil listrik. Di sini kita bisa lihat mobil yang lagi berantakan karena ada masalah, ada perbaikan, dan ada perbaikan sistem. Ini ada Model 3 di sini, ada Model X. Di sini juga ada Model X dari salah satu taksi. Di sini juga ada Model 3 lagi, dan ini ada Model X lagi. Dan tentunya sampai perbaikan besar pun kita dapat memperbaiki. Misalnya ini mobil yang terkena kerusakan cukup parah, jadi kita bisa memperbaiki. Karena memang Prestige mempunyai alat-alat yang lengkap untuk
perbaikan mobil listrik terutama Tesla. Iya, setelah kita lihat bengkel dan beberapa produk Tesla, saya ingin menceritakan juga beberapa konsumen Tesla. Salah satu konsumen Tesla pertama itu artis sebenarnya. Nah, kalau artisnya siapa? Sering banget masuk di Detik, bisa Google tuh di Detik. Jadi memang konsumen Tesla ini bervariasi, mulai dari artis, ada juga beberapa pejabat, walaupun lebih banyak ke usahawan, bisnismen, karena memang mereka menggunakan atas dasar efisiensi dan teknologi yang baik. Dan sejak tahun 2014 peminatnya meningkat. Tesla itu peminat selalu meningkat seiring dengan meningkatnya juga popularitas Tesla. Apalagi kita ketahui CEO-nya Tesla itu benar-benar seorang yang agak nyentrik, yang benar-benar melek teknologi dan benar-benar visioner. Jadi memang unik. Dan kita juga banyak menggunakan road to market. Cara kita approach market itu tentunya dari konvensional dengan menggunakan pameran, dengan menggunakan booth pameran di mall ataupun di beberapa tempat. Dan sejak mulai terjadinya pandemi, kita fokus di dunia digital. Jadi memang kita kerjasama dengan banyak sekali e-commerce di Indonesia. E-commerce besar di Indonesia kita kerjasama. Lucunya setiap e-commerce itu mempunyai karakter berbeda-beda. Ada salah satu e-commerce yang customernya menanyakan apakah mobil ini bisa ditukar dengan ginjal, apakah mobil ini bisa dibayar dengan cicilan Rp100 per hari dan sebagainya. Walaupun pertanyaan itu bercanda, kami dari tim admin pun akan menjawab semua pertanyaan itu dengan detail dan dengan serius, karena setiap pertanyaan sebagai bentuk layanan kita terhadap masyarakat akan kita jawab sebisa mungkin. Begitu. Jadi itulah road to market yang sedang kita lakukan di Tesla, yaitu fokus di dunia digital. Prestige sendiri baru buka sejak tahun 2013 dan 1 tahun setelah buka kita langsung fokus di mobil listrik. Tapi tentunya kita tidak melupakan akar dari Prestige itu sendiri, yaitu adalah supercar. Seperti kita lihat di sini, kita ada koleksi yang cukup unik, Lamborghini Aventador SVJ. Hanya ada 900 unit mobil ini di seluruh dunia, dan salah satunya ada di Prestige. Dan tentunya kita ada koleksi supercar lainnya. Di sini kita ada koleksi Ferrari. Ini ada Ferrari Portofino. Lalu ada Ferrari 599 GTO yang hanya ada 500 unit seluruh dunia. Ini mobilnya pun harganya appreciate terus, semakin naik karena mobilnya mobil kolektor. Ferrari Portofino sendiri sejak tahun 2018 diluncurkan, merupakan mobil Ferrari dengan mesin turbo terbaik dan mendapatkan award engine terbaik di dunia. Lalu tentunya kita juga ada jajaran Lamborghini lainnya, yaitu kita ada banyak sebenarnya, ada Lamborghini Urus, lalu ada juga Lamborghini Huracan, yang ini adalah Lamborghini Huracan Spider. Hanya ada satu juga di Indonesia, Lamborghini Huracan Spider 580-2, 2 penggerak roda 580 horsepower. Lalu tentunya ada Maserati, ini adalah Maserati Quattroporte, Maserati yang nyaman dan kenceng. Dan kita ada koleksi Porsche juga. Jadi ini adalah Cayman T. Cayman T ini juga merupakan mobil yang unik karena lebih ringan 40 kg daripada Cayman biasa. Dan Cayman T ini dalamnya berbeda dari Cayman biasa, seperti gagang setirnya berbeda, terus bangkunya juga sedikit berbeda, lebih ringan dan lebih responsif dan lebih kencang. Kita juga ada Boxster T juga, tapi kebetulan udah laku. Jadi itulah, jadi kita ada koleksi supercar tentunya, karena memang dari awal Prestige ini fokus di supercar. Lalu tahun 2014 mulailah kita ke mobil listrik. Di tahun 2020 kita lebih serius lagi untuk mengelola mobil listrik dengan mengakuisisi Maxindo Renault Indonesia sebagian sahamnya, agar bisa mengimpor banyak mobil listrik Renault. Karena Tesla itu adalah mobil listrik paling laku di Amerika. Sedangkan Renault dengan jajaran mobil listriknya merupakan mobil listrik paling laku di Eropa. Nah, di sini dua-duanya bersatu padu.
Tesla yang dari Amerika dan Renault yang dari Eropa, pilihannya ada di sini. Dan saya yakin ke depannya di Indonesia akan dibanjiri oleh mobil listrik dari Renault. Nah, kalau untuk di daerah di luar Jakarta, pembelinya unik-unik. Kemarin kita ada satu pembeli yang membeli Tesla dari e-commerce itu sekitar jam 3 pagi. Jadi dan mau dikirim langsung jam 6 pagi. Kalau di Jakarta mungkin agak lebih santai, kalau yang di daerah maunya lebih cepet-cepet begitu. Jadi ya ada perbedaan-perbedaan karakter sendiri. Nah, kalau di dunia EU sebenarnya penjualan itu yang baik adalah 2:1. 2 penjualan mobil baru berbanding 1 penjualan mobil second. Tapi karena PPNBM yang terus meningkat, dolar yang terus naik, sempat menembus 14.000 lebih, itu membuat penjualan mobil baru menurun. Dan karena harga mobil baru yang begitu mahal, sehingga harga mobil second menjadi naik. Nah, jadi harga mobil Ferrari, Lamborghini second itu harganya bertahan dari mobil yang tahun 2013, 12 dan 11 nggak turun. Padahal seharusnya mobil tahun 2013 udah separuh dari harga dulu ketika dibeli. Tapi karena harga barunya naik, karena PPNBM 75 menjadi 125, menjadi 150 pada saat itu, dan karena dolar yang tahun 2014 masih 9 ribuan lalu menembus 10 ribu dan sekarang di atas 14 ribu, membuat harga mobil itu menaik setengah daripada harga tahun 2013. Sehingga ketika sekarang 2020-2021 harga mobil tahun 2014-13 menjadi tetap seperti harga dia beli pada saat itu, atau mungkin hanya turun sedikit. Nah, itulah anomali yang terjadi di dunia EU, di dunia supercar. Dan penjualan yang idealnya 2 mobil baru berbanding 1 mobil second justru sekarang berubah menjadi 2 mobil second, 1 mobil baru, bahkan mungkin 3:1. Jadi memang dunia mobil listrik, dunia supercar itu punya keunikan sendiri. Dan Prestige selalu mengutamakan bukan cuma kualitas, bukan cuma servis. Karena semua tempat, semua usaha pasti mempunyai kualitas dan mempunyai servis yang baik. Tetapi kami mempunyai unique selling proposition. Kita mempunyai sesuatu hal yang lebih unik yang hanya didapatkan di Prestige. Kita mempunyai sebuah komunitas, kita mempunyai sebuah selling point yang memang tidak ada di tempat lain, yang harus Anda rasakan sendiri ketika membeli produk di Prestige. Terima kasih sekali sudah hadir di Prestige. Saya Rudi Salim, sampai jumpa.